Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Teddy. Nah, kali ini kita akan membahas soal terkait subtes penalaran matematika UTBK SNBT tahun 2023. Nah, soal yang akan kita bahas ini sudah disesuaikan dengan bocoran soal dari Panitia Penyelenggara UTBK SNBT tahun 2023. Nah, untuk soal kali ini, itu narasinya akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 7 sampai soal nomor 10. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Pada tahun ini, tahun 2023, keluarga Pak Ubin memiliki 5 orang anak. Anak tertua berumur 2 kali anak termuda, sedangkan 3 anak yang lainnya kurang 3 tahun dari anak tertua, lebih 4 tahun dari anak termuda, dan kurang 5 tahun dari anak tertua. Umur rata-rata 5 orang anak Pak Ubin adalah 16 tahun. Setiap hari, keluarga Pak Ubin melakukan makan malam rutin dalam meja makan berbentuk bundar. Nah, pertanyaan nomor 7, yaitu kuadrat dari selisih umur anak kedua dan ketiga adalah. Oke, jadi di sini ada narasi ya. Ini akan kita pakai untuk menjawab soal nomor 7 sampai nomor 10. Oke, kita misalkan anak pertama dari Pak Ubin itu adalah A1. Jadi anak pertama itu A1, anak kedua kita misalkan A2, dan anak ketiga A3, anak keempat A4, dan anak kelima A5. Nah, yang ditanyakan di soal nomor 7 itu adalah kuadrat selisih umur anak kedua dan anak ketiga. Berarti yang ditanya adalah kuadrat dari selisih A2 dikurang dengan A3. Baru dipangkat 2 kan, ini berapa? Nah, berdasarkan soal, kita mengetahui informasi bahwa anak tertua umurnya 2 kali anak termuda. Berarti kita bisa tuliskan gini, A1 itu sama dengan 2 kali anak termuda, yaitu A5. Nah, kemudian selanjutnya diketahui lagi bahwa tiga anak yang lainnya kurang 3 tahun dari anak tertua, jadi kurang 3 tahun dari anak tertua berarti bisa ditulis gini, anak tertua kan A1 dikurang 3. Nah, yang selanjutnya adalah lebih 4 tahun dari anak termuda. Lebih 4 tahun dari anak termuda berarti ditulis A5 ditambah 4, dan anak berikutnya yaitu kurang 5 tahun dari anak tertua. Oke, kurang 5 tahun dari anak tertua. Berarti A1 kurang 5. Nah, teman-teman, ini yang A1 kurang 3, A5 tambah 4, A1 kurang 5, kita tidak tahu yang mana anak kedua, mana anak ketiga, mana anak keempat. Jadi ini ditulisnya random saja, tidak berdasarkan urutan. Jadi kita belum bisa pastikan apakah yang ini anak kedua ataukah yang ini anak kedua, gitu. Kemudian informasi di soal selanjutnya, kita dikasih tahu bahwa rata-rata umur anak Pak Ubin itu adalah 16 tahun. Nah, berarti rata-rata ya. Berarti kan rata-rata tuh berarti umurnya anak pertama ditambah dengan umurnya anak kedua, ditambah dengan umurnya anak ketiga, ditambah dengan umurnya anak keempat, ditambah dengan umurnya anak kelima. Nah, ini rata-ratanya. Kalau rata-rata berarti kalau dibagi nih dengan 5, oke, itu akan menghasilkan 16. Nah, itu maksudnya dari rata-rata. Oke, kita kembali lagi ke soalnya karena kita mau cari ini. Jadi kita perlu tahu ya berapa A2-nya dan berapa A3-nya. Oke, sebelum kita substitusikan nilai A1, A2, A3, A4, A5, ada baiknya kalau semuanya ini nyatakan dulu dalam variabel A5. Jadi ini yang ada A1-nya, kita nyatakan dulu dalam A5. Jadi ini A1 yang sama dengan 2A5 itu disubstitusi masuk ke yang ada A1-nya. Jadi kalau gitu, kalau ini disubstitusi masuk, A1 itu kan 2A5, berarti 2A5 kurang 3. Kemudian ini bisa kita tulis A1-nya diganti juga, berarti 2A5 dikurang dengan 5. Oke.
Nah, teman-teman, untuk yang sekali lagi, untuk yang ini A2, A3, dan A4 kita tidak tahu yang mana A2, A3, dan A4. Intinya, kalau A2 tambah A3 tambah A4, ya intinya ini saja yang dijumlahkan semuanya ya. Oke, langsung saja kita substitusikan nilainya. Substitusikan nilainya. A1 itu 2A5, jadi kita tulis 2A5 ditambah dengan A2 itu tidak ditahu ya, intinya A2 tambah A3 tambah A4 ya, ini saja semuanya dijumlah dan saja kita tulis ketiganya, berarti 2A5 dikurang 3 ditambah A5 ditambah 4 ditambah 2A5 dikurang 5. Oke, selesai ya sampai A4, sisa ditambah lagi sama yang ini, tambah A5. Tambah A5. Oke, sama dengan 16. Nah, ini 5 yang di sini, 5 yang ini itu kita pindahkan ke sini, berarti dikali. Oke, berarti di sini dikali 5. Oke. Kita tambahkan semua yang ada A5-nya, 2A5 tambah 2A5 tambah A5 tambah 2A5 ditambah A5, itu kita akan peroleh 8A5. Jadi kita akan dapat 8A5. Kemudian nih minus 3 ditambah 4 itu 1 dikurang 5 minus 4. Jadi minus 4 sama dengan 16 kali 5 itu 80. Berarti 8A5 itu sama dengan 80 ditambah 4. Berarti A5 itu sama dengan 84 dibagi 8. 84 dibagi 8 itu tidak lain adalah 10,5. Oke teman-teman, dari sini kita sudah tahu bahwa usia anak kelima. Oke, kita terus gini lagi ya. A1, A2, A3, A4, A5. Oke, usia anak kelima itu adalah 10,5. Nah, lihat lagi pernyataan sini bahwa anak pertama itu adalah 2 kali dari A5. Berarti 2 kali 10,5. 2 kali 10,5 itu sama dengan, oke, 2 kali 10,5 ya. Berarti ini 2 kali 10,5 diperolehlah 21. Jadi anak pertama itu usianya 21. Kemudian, yang anak kedua dan ketiga ini belum bisa kita tentukan berapa usia anak kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Oke. Jadi kalau misalkan A1-nya kan sudah ditahu 21. Kalau A1-nya sudah ditahu 21, berarti langsung saja ini 21 dikurang 3. 21 dikurang 3. Ini usianya berapa? 21 kurang 3, ini kita peroleh 21 kurang 3 itu 18. Kemudian 21 kurang 5, ini kita peroleh 16. Nah, selanjutnya yang ini A5 ditambah 4. Usia anak kelima itu kan 10,5 ditambah 4. Ditambah 4 itu ditambah 4 berapa ya? 14,5 ya, 14,5. Jadi teman-teman sudah bisa kita pastikan bahwa yang ini yang 18 itu anak kedua, yang 16 anak ketiga, dan yang 14,4 itu anak keempat. Jadi kita tuliskan di sini anak kedua itu 18 usianya, anak ketiga itu 16, dan anak keempat itu usianya adalah 14,5. Nah, kembali lagi ke pertanyaan di soal, yaitu anak kedua dikurang dengan anak ketiga pangkat 2. Anak kedua itu usianya 18, anak ketiga itu usianya 16. Jadi selisihnya antara anak kedua dan anak ketiga itu adalah 2. Jadi sisa dikuadratkan saja, berarti 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nah sekarang kita di soal nomor 8. Untuk narasi soal nomor 8 itu sama dengan yang nomor 7 ya. Nah, nomor 8, peluang keluarga Pak Ubin mempunyai 3 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan adalah. Oke, teman-teman, ini soalnya adalah soal peluang kombinasi binomial. Oke, jadi peluang
peluang kombinasi binomial ya. Nah, persamaan peluangnya itu adalah ya kombinasi 3 dari 5, kemudian peluang yang diharapkan atau peluang keberhasilan, kejadian berhasil, pangkat X, oke, dikali dengan peluang kegagalan atau peluang yang tidak diharapkan, pangkat N dikurang X. Oke, teman-teman, untuk persamaan kombinasi, maaf ini persamaan kombinasi X dari XN ya. Oke, X di sini N. Oke, N itu ya jumlah anaknya 5 ya. Yang diinginkan itu adalah 3 laki-laki. Nah, persamaan kombinasi itu N faktorial dibagi dengan N dikurang X faktorial dikali dengan ya X faktorial. Nah, untuk PX itu adalah peluangnya laki-laki. Oke, untuk PX itu adalah peluang yang lahir laki-laki. Nah, peluang kelahiran laki-laki, jadi peluang lahirnya yang laki-laki ini apa ya? Peluang lahirnya laki-laki itu adalah 1/2 ya, karena pilihannya laki-laki atau perempuan gitu. Nah, untuk peluang lahirnya juga perempuan atau peluang yang tidak diharapkan, perempuan kan dia mau itu bisa 1/2 juga. Kenapa? Karena ya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Oke, langsung saja kita selesaikan. Maka jawabannya, peluangnya, oke. Kombinasi X dari N, N-nya itu 5, berarti 5 faktorial dibagi dengan N-nya itu 5, yang diharapkan 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial dikalikan dengan peluang yang diharapkan itu 1/2, pangkat X-nya itu adalah 3 dikali dengan 1/2 pangkat N-nya 5 dikurang 3. Maka ini kita akan peroleh 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 3 faktorial 1/2 pangkat 3 itu 1/8, kemudian ini 1/2 pangkat 5 kurang 3 kan 2 berarti 1/4. Oke, sekarang ini 3 faktorial bisa dicoret, 4 juga bisa dicoret, seperti itu. Nah, 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1, berarti 2. Berarti 5/2 dikali 1/8. Hasilnya adalah 5 kali 1, 5, 2 kali 8, 16. Jadi jawabannya adalah 5/16. Jawaban yang benar adalah yang D. Oke, sekarang kita ke soal nomor 9. Jika Pak Ubin dan istrinya beserta 5 orang anaknya, yaitu 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan duduk di meja bundar, maka peluang Pak Ubin dan istrinya duduk berdampingan serta 2 anak perempuan tidak duduk terpisah adalah. Oke, jadi yang ditanya di sini adalah peluangnya. Cuma di sini ada syaratnya, yaitu Pak Ubin dan istrinya itu duduk berdampingan serta 2 anak perempuannya juga tidak duduk terpisah. Tidak duduk terpisah berarti sama ya, sama-sama berdampingan juga. Oke, kita gambar dulu mejanya. Oke, buatlah meja bundar gini. Oke, meja bundar. Kemudian anggaplah Pak Ubinnya duduk di sini, kemudian di sini istrinya, di sini anak perempuannya, di sini anak perempuannya karena mereka harus berdampingan. Di sini laki-laki, di sini anak laki-laki dan laki-laki gitu ya. Nah, teman-teman,
Kalau ada yang soal seperti ini, kayak meja bundar, itu adalah tentang permutasi siklis ya. Oke, permutasi siklis, persamaan dari permutasi siklis, permutasi siklis. Oke. Nah, persamaan dari permutasi siklis, P siklis dari N itu sama dengan N dikurang 1 faktorial gitu. Oke, langsung saja kita ke peluangnya ya. Nah, teman-teman, saya ingatkan kembali ya bahwa persamaan dari peluang peluang kejadian itu adalah banyaknya kejadian, banyak kejadian atau NA, NA dibagi dengan banyak seluruh kejadian atau ruang sampelnya, NS. Nah, banyak untuk seluruh ruang sampelnya itu adalah permutasi siklis dari ketujuh ini, dari 7 orang yang bakalan duduk. Berarti itu untuk yang ruang sampelnya ya. Maka ini bisa kita tuliskan seperti ini. Bisa kita tuliskan untuk yang ruang sampelnya itu adalah permutasi siklis, siklis dari 7. Permutasi siklis dari 7. Nah, ingat karena di sini ada syaratnya di mana Pak Ubin itu harus duduk berdampingan dengan istrinya. Jadi Pak Ubin ini tidak bisa dipisahkan dari istrinya ya. Dia harus duduk bersama. Jadi ini Pak Ubin harus sama dengan istrinya. Kemudian yang selanjutnya, anak perempuan yang 2 ini juga harus tidak terpisah atau berdampingan gitu. Maka untuk peluang kejadiannya, ini permutasinya, kalau permutasi siklis, kalau ini harus berdampingan, maka ini dianggap 1. Jadi antara Pak Ubin dengan istrinya ini dianggap 1. Ini dianggap 1 kesatuan. Ini juga yang 2 anak perempuan dianggap 1. Kalau gitu, sekarang permutasi siklis untuk untuk banyak kejadiannya yaitu ya Pak Ubin kan jadi 1, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisa dianggap ada 5 yang duduk di meja bundar gitu. Jadi ini bisa kita tuliskan permutasi siklis dari 5. Kemudian lagi, nah di dalam sini kan ini yang dianggap 1 ini peluangnya bisa saja Pak Ubin di sini, bisa saja istrinya di sini, jadi bisa bertukar. Bisa bertukar. Jadi kemungkinannya ada 2, Pak Ubin di sini atau Pak An ada di sini. Jadi sisa ditulis lagi, dikali lagi sama 2 faktorial. Begitu juga untuk yang anak perempuannya. Jadi bisa perempuan yang pertama di sini, perempuan yang kedua di sini ya. Bisa begitu sebaliknya, maka ada banyak kemungkinannya jadi 2 faktorial dikali lagi 2 faktorial. Sekarang kita selesaikan permutasi siklis dari 5 itu adalah 5 kurang 1 ya, karena 5 kurang 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dibagi dengan permutasi siklis dari 7 itu adalah 7 dikurang 1 faktorial. Kita selesaikan. 5 kurang 1 itu 4. 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial dibagi dengan 7 kurang 1 itu 6 faktorial. 6 faktorial. Nah, teman-teman, kalau masih ada yang bertanya dan belum pernah mendapat apa itu faktorial, jadi gini, kalau 5 faktorial itu sama 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, gitu. Nah, sekarang kita tulis kembali. 4 faktorial, 4 faktorial dikali 2 faktorial itu 2 kali 1, jadi tulis saja 2 kali 2. Kemudian dibagi dengan 6 faktorial itu 6 dikali 5 dikali 4 faktorial gitu. Nah, ada faktorial di atas bisa ditewaskan, ini bisa ditewaskan. 2 bisa tewas, ini jadi 3. Berarti yang tersisa adalah 2 dibagi 3 kali 5, 15. Jadi jawabannya adalah 2/15. Jawaban yang benar adalah yang beta.
Oke, sekarang kita ke soal nomor 10. Jika anak pertama menikah pada usia 25 tahun, maka pada tahun berapakah anak pertama menikah? Oke, teman-teman, dari soal nomor 7 tadi, kita sudah tahu bahwa usia anak pertama di tahun 2023 itu usianya adalah 21 tahun. Nah, kemudian dia menikah tuh di usia 25 tahun. Oke, dia menikah di usia 25 tahun. Nah, dari 21 tahun ke 25 tahun itu adalah 4 tahun kemudian. Karena 4 tahun kemudian, maka sudah bisa dipastikan bahwa dia itu menikah di tahun 2027. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya. Jangan lupa buat nonton video KTD yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.